Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Renalo dalam pembelajaran kelas online, yaitu pembelajaran jarak jauh atau yang kita singkat dengan PJJ. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya mari kita sama-sama memfokuskan diri kita ya. Siapkan catatannya, jangan lupa berdoa. Kemudian mari kita simak materi yang akan Bapak jelaskan pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, muatan pelajaran yang akan Bapak jelaskan yaitu muatan pelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia. Nah, langsung saja di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi tematik pada pembelajaran 3 di subtema 2, tema 1. Nah, kemarin sempat kita singgung bahwa ada perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada perkembangbiakan pada hewan. Nah, kemarin di pertemuan 1 kita sempat singgung yaitu ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan yang kita kenal dengan yang pertama yaitu vivipar, yang kemudian ada ovovivipar dan ovovivipar ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, pada gambar di belakang itu gambar apa ya? Yaitu gambar ikan paus. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan ikan paus? Di NTT ini adalah merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan alam yaitu ikan paus yang mungkin sering kita jumpai di daratan NTT, salah satunya di Flores sana yaitu di Lembata. Ya, tentunya ada tradisi untuk menangkap ikan paus. Nah, ternyata ikan paus yang selama ini kita kenal dia termasuk kepada golongan hewan yang berkembang biak secara vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi yang umum ya bukan hanya manusia saja yang bisa melahirkan, tetapi juga ikan paus ternyata berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kemudian embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang Bapak kemarin tugaskan ya. Selanjutnya di belakang slide kita itu ada foto ikan apa ya? Foto ikan lele ya, ikan yang berjenggot. Ya, lihat ikan yang berjenggot apa berkumis ya? Nah, itu. Kemudian itu disebut dengan berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu contohnya ikan lele ya. Nah, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Maksudnya embrio atau calon individu baru ditumbuh di dalam telur ya, tumbuh di dalam telur. Itu contoh, salah satu contoh daripada hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Kita next selanjutnya ovovivipar. Lihat ikan apa itu? Ya, itu adalah ikan pari. Ikan pari ya kata orang bahasa Indonesia menyebutnya ikan pari. Kalau orang Kupang juga sama, ikan pari. Nah, ovovivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Nah, embrionya tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah itu menetas. Individu baru akan dikeluarkan dalam tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, seperti itu ya gambarannya hewan yang dimaksud di sini yaitu bisa bertelur dan kemudian melahirkan. Nah, itu salah satu contoh materi IPA yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lanjut kepada muatan pembelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia.
Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Peta pikiran berdasarkan ide pokok dalam laporan. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan saksama. Ya, saksama ya maksudnya membaca dengan penuh penghayatan dan juga memahami apa isinya. Kemudian mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Kata kunci dalam laporan tersebut harus dicatat. Ya, dicatat yang betul, dicatat yang baik. Kata kunci itu adalah suatu kalimat-kalimat penting ya, keyword ya, kata-kata penting yang di situ mewakili atau menjelaskan isi dari sebuah paragraf itu. Kemudian yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Kita buat daftar ya, daftar ide pokok dalam setiap ya, sama dengan cara-cara yang sebelumnya Bapak jelaskan. Kemudian gunanya kata tanya apa? Nah, di sini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dari informasi dari laporan ya gitu. Jadi itu gunanya kata tanya di sini untuk apa namanya, menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Ya, baik, cukup sekian mungkin pembelajaran kita pada pertemuan hari ini di pembelajaran 3 di subtema 2 tema 1. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.